to drink. The capsule in the bottle, the damsel in a dress. You come to save me from distress. Stay the week, distract me from my problems. The war inside my head, make me forget I'm such a mess. Halo teman-teman. Halo. Jadi kami kelompok 6 saat ini sedang berada di rumah makan sate ayam ambal Pak Kasman, di mana kita akan membuat video wawancara dalam memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen Pak Dani Rizana. Oke, nah teman-teman jangan lupa saksikan keseruan kita. Yuk, ayo. Selamat siang Mas. Baik, jadi kami dari mahasiswa Universitas Putra Bangsa semester 3 dan di sini kami nanti akan mewawancarai Masnya terkait pengelolaan manajemen karyawannya atau SDM-nya dari rumah makan sate ayam ambal Pak Kasman. Baik, sebelumnya izin perkenalkan dulu, nama saya Umi Nurrohmah. Saya Yesi Martasari Putri. Saya Tuyuli Astuti. Oke, baik. Masnya bisa perkenalkan dulu? Ya, kalau nama saya Apristia Budi ya. Saya di sini sebagai pengelolanya. Jadi sebagai pengelolanya. Membantu mengelola. Oke. Baik, jadi pertanyaan yang pertama ini profil usaha dari Pak Sate Ayam Ambal Kasman ini bergerak di bidang apa ya, Mas? Kalau bidangnya tetap makanan sih Mbak. Makanan. Terutama sate ambal. Berarti sate ayam ambalnya yang paling ditonjolkan ya? Iya, kalau kami emang basicnya emang sate ambal karena kan dulu kan dari Mbak Kasman itu yang pertama kali membuat sate ambal. Itu yang menciptakan situs Pak Kasman. Ini udah berdiri dari tahun berapa ya? Kalau warung ini udah dari 1963. Sudah lama sekali. Lama ya. Ini kita lestarikan terus, kita juga kembangin juga. Kalau dulu itu sebelum adanya warung ini, sebelum 63 itu Mbak Kasman itu dagang keliling pakai pikulan. Keliling kayak di tontonan, di tempat-tempat ramai itu muter kayak asongan. Acara gitu ya. Iya. Oke. Kalau cabangnya ini di Ambal sendiri sudah berapa ya? Kalau cabang di Kecamatan Ambal kita itu ada 3 termasuk sini. Sini pusatnya, terus di Sumberjati, sama di Desa Antak. Ini di Jalan Dendles kalau yang. Kalau di luar Kebumen sudah ada atau belum ya? Luar Kebumen untuk sekarang belum, tapi dulu udah pernah. Oh, dulu udah pernah. Sudah pernah di Jogja, cuma kan dulu waktu Covid jadi kurang jalan ya. Oke, baik. Untuk jumlah karyawan atau SDM-nya total dari semua cabang ada sekitar berapa ya? Kalau kita 5 sih, ya 5. Semua cabang. Jadi di sini itu 3. Karena cabang 2 itu belum aktif semua, karena kan tergantung kondisi kita bukanya. Untuk yang sekarang kan buka cabang yang di Entak. Kalau di Sumberjati itu sedang tutup karena terutama itu pengguna jalannya sepi sih. Jadi kita mengalihkan ke yang cabang Entak dulu. Ya, kalau disclaimer ini buat penjelasan ya. Semua Pak Kasman itu beda pengelola. Ya, kalau sini Pak Kasman yang pertama. Jadi karena dulu buka pertama kali di sini, jadi kita menggunakan kata pertama. Namanya Sate Kasman pertama. Oke, berarti pengelolanya masing-masing ya Mas? Masing-masing. Oke, dari masing-masing generasi gitu ya? Sebenarnya satu generasi sih, ya itu kan anak semua. Jadi itu ada anak, ada cucu. Jadi nanti setelah nama Kasman itu pasti ada pembedanya. Kalau sini kan Kasman pertama, ada yang Pak D itu Pak Kalib, Kasman Pak Kalib, Kasman Buklendet.
cucu Kasman ada, Kak Suni Kasman pertama. Kalau untuk sistem perekrutan karyawannya, Mas, ini dari tes tertentu atau ada pelatihan khusus atau yang punya skill bisa langsung direkrut atau bagaimana? Kalau kami menonjolkan ke skill sih, terutama skill. Kita mencari yang pokoknya itu buat produksi sate. Kan tidak semua orang itu bisa produksi sate, kayak misahin daging sama tulang itu kan tidak semua bisa. Jadi itu paling pokok kami mencari yang bisa mengelola sate, nanti disaring, terus kalau yang skillnya kurang nanti kita tempatin di waiters. Oh, berarti digantikan posisi ya, Mas? Iya. Kalau memang skillnya dari awal memang bukan di situ gitu ya? Iya. Berarti bukan dipecat ya, tapi diganti posisi. Ya, kita kan tetap di sini kan kita di samping melestarikan, kita juga saling kerjasama. Pengelolaan SDM. Oke. Lalu untuk karyawan yang sudah masuk ini ada training tertentu atau ada latihan lagi atau bagaimana ya, Mas? Kalau yang sudah masuk pasti kita training. Kita kan training dulu itu sambil melihat potensinya itu atau skill-skillnya. Jadi kan kalau misal skillnya bisa bantu produksi sate, kita tempatin di sana. Tapi kalau kurang di waiters. Berarti dilihat di training dulu baru diposisikan seperti itu ya. Selanjutnya untuk jenis karyawannya nih, Mas, untuk apakah ada karyawan tetap atau magang atau mungkin ada yang freelance? Kalau sementara kita itu tetap sih, tetap. Jadi apalagi kita di desa ya. Iya. Kayak pembagian karyawan seperti itu sepertinya masih awam di sini ya. Tapi kita memang tujuan kita emang tetap sih. Jadi yang sudah menguasai, jadi kan kita bertemu langsung dengan pelanggan. Jadi kita tidak boleh mengecewakan pelanggan. Lalu untuk sistem gaji karyawannya niki napa bulanan apa mingguan, Mas? Kalau soal gaji sama upah itu kita ada yang mingguan juga sih. Kalau untuk bulanan itu kayaknya kurang recommended di sini. Kan kebutuhan orang-orang desa kan. Oh iya. Berarti mingguan ya, Mas? Mingguan. Oke. Lalu adakah kegiatan family gathering bagi karyawan? Kumpul karyawan atau liburan bersama gitu sudah ada atau? Kita belum ada sih. Kalau rencana kedepannya sih ada, tapi kita untuk mengadakan family gathering itu kan perlu biaya. Iya. Jadi kita insya Allah besok tetap ada, tapi kita mengembangkan usaha ini dulu. Mekanisme izinnya itu gimana, Pak? Ada aturan tertentu? Mekanisme izin. Mekanisme izin karyawan. Kalau karyawan mau izin tuh bagaimana? Kalau kita sih izinnya itu fleksibel sih. Fleksibel. Jadi kalau misal emang urgent, emang itu harus banget, tapi tidak apa-apa. Tapi tidak boleh mendadak. Harus minimal itu H-1. Oke, berarti mengabari dulu ya. Untuk omsetnya bisa diberitahu? Kalau omset itu enggak nentu juga sih, karena kadang rame kadang sepi. Tapi kalau mungkin diperkirakan itu satu bulannya 20. Seringnya itu 20 ya rata-rata. Rata-ratanya sih. Apakah ada evaluasi kerja gitu buat memperbaiki kinerja karyawan? Kalau kita evaluasi ya, evaluasi itu Pak, misal ada mistake, ada kesalahan kayak
kesalahan. Terus setelah itu ada perundingan ya. Kita tidak menegur secara langsung, tapi kita ajak bicara. Kan di sini kita juga memposisikan sebagai keluarga juga. Jadi kita nanti bincang-bincang berdua, dirundingin biar satu pemahaman. Berarti evaluasinya itu bukan kayak misal 1 bulan 1 kali gitu, bukan ya Mas? Tapi kalau mungkin misal ada masalah gitu, seperti itu ya. Oke. Cara Selanjutnya apakah ada reward atau hadiah atau hukuman untuk karyawan? kalau hukuman sih enggak sih ya. Tapi kalau reward sih kita kasih sedikit kalau misal sedang rame. Jadi kalau sedang ada pesanan upah mereka juga naik gitu ya Mas? Kan kerjanya juga dihitungnya lembur Iya. juga. Selanjutnya nih ya Mas, kami minta saran kepada Masnya untuk mahasiswa UPB dan juga mahasiswa seperti kami yang sebenarnya ini ingin berkecimpung di dunia bisnis gitu. Ya gimana ya, soalnya juga saya juga lulus belum lama juga ya, saya wisuda belum lama juga. Mumpung masih muda ya, banyak kesalahan yang harus dicoba. Kesalahan karena apa? Karena kita belajar dari kesalahan. Kita semua usaha kita itu ada 2 opsi. Opsinya itu berhenti lalu gagal. Kedua, berusaha. Nanti opsinya ada 2 juga, gagal atau sukses. Dan manusia itu berkembang karena kegagalan. Jadi banyak kegagalan yang harus dicoba sampai kita menemukan jalan sukses. Berarti harus berani mencoba banyak hal ya. Terima kasih banyak ya Mas atas waktunya. Kami pamit undur diri. Bisa say hello ke kamera dulu? Ya. Dadah. Terima kasih. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Free tomorrow, tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the